biar nanti ketika bangun tidur badan seger bisa ibadah sempurna kepada Allah. Jenengan tidur dapat pahala. Atau jenengan saya mau tidur ya Allah, timbangannya saya rasani tomboku bagian ibu-ibu seandainya kayak gitu. Siang-siang nanti pas sampean apa? Ambil kepanasan dari luar jabungan kumpul rapat bareng. Tonggone sak RT langsung dulu mulai pojok yang paling kanan sampai paling akhir. Timbangannya kayak gitu ya Allah Gusti kalau tak tidur jenengan diniati meninggalkan perkara yang dilarang oleh agama, tidurnya juga akan dapat pahala. Kenapa? Bihusni niyah, karena niatan yang baik. Tapi sebaliknya wa kam amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah thumma yakunu min a'malid dunya bisu'in niyah. Banyak amalan-amalan kita yang kesannya ini untuk apa ukhrawi, untuk nanti di akhirat pahalanya ada, tapi gak dapat hasilnya apa-apa. Kenapa? Bisu'in niyah, karena niatnya tidak benar. Berangkat ke masjid, saya tak berangkat ke masjid biar dianggap saya sama tetangga saya paling rajin sendiri. Ya sudah, begitu sudah. Kalingan bagi minggu mati. Ini mah kerjaan saya sholat enak kata. Makanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua itu digantungkan dengan niat. Amal perbuatan kita itu mu'allaqun binniyat, digantungkan dengan niat kita. Sesuai apa yang kita niat. Kalau niatnya bagus, ya akhirnya nanti bisa menjadi hal yang bagus. Tapi sebaliknya, sekalipun itu adalah ibadah, tapi niatnya tidak benar, maka juga akan menghilangkan pahala dari ibadah tersebut. Tsumma sholli arba'a raka'atin qabla al-'ashri fa hiya sunnatun mu'akkadah. Terus setelah itu jenengan mau milih bisa ta'allum ilmin, jenengan bisa belajar au i'anati muslimin, bantu sesama muslim, au qira'atil Qur'anin, atau jenengan membaca Al-Qur'an, au sa'afi ma'asyin, atau jenengan mencari ma'isyah. Sampai kapan? Tsumma sholli arba'a raka'atin qabla al-'ashri. Kita sampai waktunya sholat sebelum kita sholat asar, kita disunahkan untuk melakukan sholat sunnah qobliyah asar sebanyak berapa? 4 raka'atin, sebanyak 4 rakaat. 4 rakaat itu langsung didobel jadi 1 salaman. Boleh Ustaz? Monggo, tidak apa-apa. Mau dipakai dua-dua? Monggo, tidak apa-apa. Jadi ada dalilnya kalau sholat sunnah itu yang bagus juga dua. Sholatul nafli masna masna. Ada lagi sholatul laili masna masna. Kalau sholat sunnah malam maka yang bagus pakai dua. Ini yang bagus. Kalau pakai seandainya mau pakai yang 4 langsung 1 kali salam ya tidak apa. Monggo terserah. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'ashr. Rasulullah mendoakan kepada orang-orang yang mau menjalankan sholat sunnah qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Rahimallahu, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada siapa? Imra'an, kepada seseorang sholat arba'an, yang mengerjakan sholat sunnah qobliyah asar sebanyak 4 rakaat. Didoakan sama kanjeng. Kamu sing doakan kanjeng Nabi, ya tembus langsung sama Allah. Oleh karena itu fajtahid al-yana laka du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam, maka jenengan harus berusaha
setelahnya sholat duhur tadi. Ya diantaranya belajar ngaji, apa itu mencari maisha atau itu membantu orang muslim. Wala yang bagi antakuna awqatuka muhmalatan fatastabila fi kulli waqtin bimattafaqa kaifa ittafaqa bal yang bagi antuhasiba nafsaka wa rattib awqataka fi lailika wa naharika. Kita diingatkan oleh Imam Al-Ghazali di sini bahwasanya jangan sampai ya wala yang bagi antakuna awqatuka muhmalatan, jangan sampai hari-hari jenengan, waktu-waktu jenengan terbuang dengan sia-sia. Sehingga ketika waktu kita buang sia-sia, lalu umur kita ya standar Rasulullah 62 tahun, di atas itu sudah bonus. Lah nek banyak nganggur ya berarti ben lamun ya. Kemarin nonton TV delok wong tukaran. Gak tukaran, apa nek saiki wis wae pemilu kayak gini jenengan iki sing jarene sing iki yo paling bener iki sing sitok yo paling bener yo wis bener kabeh ra wis ada tukaran kan gitu enak iki. Jenengan bingung akhirnya yo iki milih sing ndi. TV saiki kan wis wae pemilu isinya yo bener DVD sing jarene si A yo sing aku sing paling bener, sing jarene sing B aku sing paling bener, sing sitok yo aku sing paling bener. Ngono sampeyan delok wae ngono sing bagian seneng delok berita Mas. Nah iya kok cek senengi. Nah, daripada waktu jenengan terbuang kayak gitu, jenengan gunakan untuk ngaji. Baca Al-Qur'an. Bisa, nggak bisa nggak apa. Sebulan sekali khatam Quran. Jadi satu hari satu juz. Kan wis enteng satu hari satu juz itu. Nih, berarti setiap ba'da sholat anggap saja ngambil dua lampir. Nanti satu hari satu malam kan selesai satu juz 30 dengan khatam. 30 juz ngatam lagi kayak gitu. Insya Allah waktunya tidak terbuang dengan sia-sia. Para jamaah rahmatullah, kita harus senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan ini semua tidak akan bisa dengan mudah kecuali kita memohon kepada Allah agar kita mendapatkan ma'unah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan sampai bosan-bosan minta kepada Allah, ya Allah berikanlah kami untuk senantiasa mampu menjalankan perintah Engkau dan juga bisa menggunakan waktu kami untuk hal-hal yang telah Engkau titipkan, Engkau ajarkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga semua kita bisa mengerjakan itu semua. Ya. Seumpamanya saya belum bisa, seperti saya belum bisa kayak gitu. Nah, kok sudah menyampaikan? Nah, itu sering kan kadang-kadang balik itu salah paham, kadang-kadang terjudali. Jangan nyampaikan dulu ketika belum bisa kerjakan. Tolong siai nggak mesti mau ngaji Saya ngaji kita kayak gini, saya akan paling yang bisa itu cuma beberapa saja. Cuma kenapa saya memberanikan diri untuk menyampaikan kepada jenengan? Barangkali saya belum bisa, mungkin jenengan ada yang bisa, monggo ayo kita kerja. Ini ana wong dalil kabul mata indallah lima taqulu nama la taf'alu digawe seorang dai, seorang mubaligh iso kandhani gak iso nglakoni iku ngajine sik lagi kita tipis kan itu salafah. Nek jenengan bisa melihat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir di sana diterangkan itu bukan untuk dalil tukang mubaligh tukang ceramah, bukan. Untuk apa? Dengan lihat nanti Ibnu Katsir. Kadang-kadang ngaji ini baru kita tipis
untuk bisa menjalankan apa yang sudah kita pelajari bersama. Demikian yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Di sini ini kalau adanya lebih Jumat itu lebih siang jam 12 baru dimulai. Tapi kalau hari biasa kan setengah 12 kemudian itu sudah berjumat. Nggih. Ada perbedaan. Baik, jadi kenapa kalau di masjid kita Baitul Aziz itu dipatok mulai kegiatan sholat Jumat itu dipatok mulai jam 12:04. Padahal masuk waktunya sholat zuhur itu kalau yang sekarang insya Allah jam 11:36 antaranya itu 30 sekian 11 berapa gitu ya 26 ya 11:26 ya. Kenapa kok kita diadakan ini karena menyesuaikan haji. Jadi banyak warga kita ini yang pegawai sehingga pulangnya dari kantor biasanya jam berapa kalau yang pegawai jam 11 ya. Jam 11 lewat nanti dari sampai sini nanti masih bisa menuntut untuk mengerjakan sholat Jumat. Itu saja cuma alasannya mulai dulu sehingga biar saya dulu ingat masih sama almarhum Pak Muni ya, waktu itu khotibnya berdiri jamaahnya itu nggak nyampe 40 kan bisa repotan juga. Akhirnya saya bilang sama Muni, Mbak ini jamaahnya belum 40 padahal syarat sahnya Jumat itu kan kalau Imam Syafi'i memberikan syarat minimal 40 orang. Mulai kapan? Mulai dari membaca khutbah. Lain yang kata baru meletok mau dikhutbahi sholat Jumat tidak sah. Akhirnya makanya disepakati diambil jam 12:04. Jadi dia jamaahnya sudah semuanya ada. Sebab kalau khusus untuk Jumatan ini ada aturan sendiri. Minimal jamaahnya sholat Jumat itu penduduk sini ya penduduk tetapnya itu minimal ada 40 orang. Kalau kurang dari itu seandainya 50 tapi yang 11 anak kecil-kecil masih belum ada itu juga tidak boleh. Atau sudah 100 tapi yang 65 itu pendatang atau mungkin rombongan dari mana terus mampir ke sini atau tamunya orang sini mungkin ada acara terus akhirnya yang banyak tamu dari luar itu juga tidak boleh. Syaratnya harus orang yang mustautin penduduk asli sini itu minimal ada 40 orang. Itu aturan di dalam sholat Jumat. Ada lagi? Monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai fadilah sholat fardiyah pada waktu sholat zuhur, saat yang hampir mengenai fadilah sholat fardiyah. Cuma saja gini, seperti saya orang wilayah Barat Timur sendiri, sampai sini sudah koma. Di antara ada dan koma itu kalau menurut saya mungkin terlalu dekat ya. Mungkin memang bintang ya. Itu saya lihat kalau kita di sini mungkin sholat sampai di sini sudah bisa lah. Kalau yang jauh sampai sini sudah normal. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah ada standar antara azan dan iqamah waktu yang harus atau memang tidak ada? Baik, terima kasih. Jadi nggak ada itu standarnya harus jalannya antaranya azan dengan nanti sholat jamaah itu sekian menit itu nggak ada aturan yang pasti tidak ada. Sehingga seperti yang disampaikan tadi bahwasanya aktivitas kita persiapan sholat zuhur itu mulai kapan? Mulai sebelumnya ada. Jadi seandainya kita tahu bahwasanya sholat zuhur itu jam 11:26, ya setidaknya jam 11:10 kita
kita wis posisi siap berangkat ke masjid. Masalahnya kadang-kadang kalau sebelum makan kan ada takut ya, ada yang ada orang-orang itu masih mandi. Nah ini kalau belum rata-rata agak Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya waktu jeda waktu antaranya adzan dengan iqamah ini sangat pendek sekali, kita yang harus bisa mengatur waktu kita. Jadi insya Allah ketika kita datanya lebih awal kita bisa gitu, sehingga itu tadi sudah kalau dulunya itu jam 11 lewat 26 setidaknya kita nyampe sini itu jam 11 15 lah, itu masih ada jeda 10 menit, kita bisa masih melakukan tahiyatul masjid. Habis itu ya, sambil nunggu kita mendengarkan adzan, habis adzan secepatnya kita melakukan sunat qobliyah. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita. Toh intidhar jamaah, menunggu jamaah dengan duduk, tapi nunggu jamaah sebenarnya lama nggak dari imam itu, dengan duduk menjadi jamaah itu pahalanya sampai duduk mau dengan sholat. Sebab kemana? Sebab mulai dari situ dengan sudah niat untuk melakukan sholat. Dan niat inilah yang mempunyai nilai yang lain daripada yang lain. Gitu. Jadi kita harus bisa mengatur waktu kita. Apalagi ini sudah pensiun, mau kemana lagi kalau nggak ke masjid, masih keluyuran baik kalau mau pensiun. Jadi saya kan masih belum pensiun, bisa keluyuran kan. Cukup ya kita waktunya sudah masuk ya. Sudah masuk bisa. Ada lagi yang tanya? Cukup kalau nggak ada. Aduh.